Selamat siang Pak Heru, perkenalkan nama saya Elizabeth Sarli Simanjuntak dengan nomor induk mahasiswa 21910410117 dari program studi marketing komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam periklanan dan juga teknik-teknik dalam periklanan. Berikut penjelasan saya. Pertama, ada pengertian dari persuasi. Persuasi merupakan kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku seseorang atau orang banyak. Biasanya menggunakan komunikasi pernyataan, argumentasi, dan alasan-alasan. Dalam berstrategi dan teknik periklanan, terdapat 4 teknik komunikasi. Yang pertama, teknik informatif. Yang kedua, teknik instruktif. Yang ketiga, teknik persuasif. Dan yang keempat, human relation. Pertama, ada teknik informatif. Sebenarnya teknik ini itu kurang efektif dalam melakukan penjualan. Karena belum tentu nih kalau misalnya si komunikan ini sudah mendengar dari apa yang kita jelaskan mengenai barang dan jasa yang kita tawarkan, belum tentu dia mengerti. Dan belum tentu dia terdorong hatinya untuk membeli atau memiliki barang dan jasa yang tadi kita tawarkan. Yang kedua, ada teknik instruktif. Berbeda dari teknik informatif, justru si teknik instruktif ini mampu membuat komunikan untuk membeli. Tapi si komunikan ini membelinya karena perasaan terpaksa, apalagi pada saat kita menyampaikannya, biasanya itu disertai dengan ancaman-ancaman. Lalu yang ketiga ada teknik persuasif. Nah, dari 2 teknik sebelumnya, informatif dan instruktif, sebenarnya teknik persuasif ini adalah teknik yang paling efektif. Karena di teknik ini mampu menciptakan kesadaran komunikan untuk menerima dan membeli, bahkan memelihara atas barang atau jasa yang kita tawarkan. Yang terakhir ada human relation. Nah, human relation ini tuh apa sih? Human relation itu lebih ke motivasi yang dapat mendorong kinerja dari karyawan. Seorang pemimpin harus dapat memahami kebutuhan dari karyawannya dan dapat menyesuaikan penghargaan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Misalnya seperti gaji yang layak, pemberian cuti, dan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Selanjutnya ada teknik periklanan. Teknik periklanan ini sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada metode partisipasi, yang kedua ada metode asosiasi, yang ketiga ada metode payoff idea, yang keempat ada metode fear arousing, yang kelima ada metode cognitive dissonance, yang keenam itu ada metode icing device, dan yang terakhir ketujuh itu ada red hearing. Yang pertama ada metode partisipasi. Metode partisipasi ini merupakan cara mengikut sertakan seseorang atau banyak dalam suatu kegiatan dengan maksud untuk menumbuhkan perhatian. Misalnya dengan cara mengadakan sebuah open house. Lalu yang kedua ada metode asosiasi. Metode asosiasi ini menyajikan suatu hal atau gagasan dengan menempelkan atau menumpukannya pada suatu objek atau peristiwa yang tengah menarik perhatian halayak. Metode ini bisa juga disebut dengan metode built-in technique. Yang ketiga ada metode payoff idea. Cara ini merupakan upaya memberi harapan-harapan baik atau iming-iming yang menggiurkan kepada komunikan. Misalnya menyarankan menggunakan pasta gigi merek tertentu agar gigi menjadi lebih bersih dan kuat. Yang keempat ada metode fear arousing. Kebalikan dari metode payoff idea tadi, justru di metode ini si komunikator ini menggunakan cara punishment atau menakut-nakuti dan menggambarkan hal-hal atau konsekuensi buruk yang akan terjadi kepada si komunikan apabila dia tidak menggunakan merek pasta gigi itu. Yang kelima ada metode cognitive dissonance. Kegiatan persuasi dengan menggunakan gejala-gejala hidup manusia yang tidak ada persesuaiannya antara pendapat serta sikap dengan perilakunya. Yang keenam ada metode icing device. Cara ini menggunakan emotional appeal. Kita semua tentu pasti mengetahui bahwa barang yang sama
Pasti kualitasnya kadang-kadang bisa lebih menarik apabila diberi bungkus yang lebih indah, etiket yang lebih baik, dan disajikan pada pajangan yang lebih menawan. Lalu yang terakhir ada red herring technique. Cara persuasi ini dengan mengelakkan argumentasi bagian-bagian yang lemah untuk kemudian dialihkan sedikit demi sedikit kepada bagian-bagian yang kita kuasai atau bagian di mana kita berada dalam posisi yang kuat. Cara ini bisa disebut juga dengan cara canalizing of argumentation. Selanjutnya ada persuasi periklanan. Persuasi periklanan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sugesti, yang kedua ada penyampaian pesan, yang ketiga ada personal influence, dan yang keempat ada search credibility. Yang pertama ada sugesti. Sugesti merupakan penerimaan pesan apapun secara sugestif dan dapat dicapai apabila keadaan si penerima ini daya berpikirnya terlambat, percaya akan mitos, dan kepastian batinnya ini lumpuh hingga keadaan berpikirnya terpecah-pecah atau disosiasi. Lalu yang kedua ada penyampaian pesan. Penyampaian pesan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan rasa perhatian dan harus menggunakan lambang-lambang uang sesuai dengan luas lingkup pengalaman dan bingkai referensi halayak sasaran, serta harus menumbuhkan kebutuhan pribadi dan menyampaikan saran-saran cara bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dan memberikan jalan untuk mengatasi kebutuhan tersebut yang sesuai dengan situasi kelompok di mana halayak sasaran itu berada. Yang ketiga ada personal influence. Orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat akan mudah diperhatikan dan dipercaya oleh masyarakat. Karenanya, iklan akan lebih efektif apabila dalam pesan tersebut selalu mengikutsertakan orang-orang yang mampu menarik perhatian atau mampu dipercaya oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada search credibility. Dalam menerima sesuatu, orang akan berpikir tentang sumbernya. Sekiranya sumber itu bisa dipercaya, maka pesan yang disodorkan atau disajikan kepadanya itu akan mereka terima dengan baik-baik saja tanpa adanya keraguan-raguan. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Pak Heru selaku dosen pengampu yang sudah mengizinkan saya untuk membuat video ini sebagai nilai tambahan saya dalam ujian tengah semester. Terima kasih, Pak.